Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dion Saputra dari tim Asisten Ichtiologi 2020. Saya akan menjelaskan mengenai modul 1 topik 2, bentuk tubuh ikan bersama dengan rekan saya. Menurut Tonji 1993, untuk dapat mengetahui cara hidup ikan, dapat diketahui dengan mengamati bentuk tubuh dari ikan. Bentuk tubuh ikan terdiri dari 1. Fusiform atau torpedo, bentuk tubuh ramping, potongan melintang, berbentuk elips, ekornya sempit. Ikan ini berenang cepat dan dapat hidup di perairan terbuka. Contohnya ada ikan tuna, ikan selar, dan ikan kembung. Bentuk yang kedua yakni kompres atau pipih. Tubuhnya pipih secara lateral dan pipih secara dorsoventral. Berenang dengan kecepatan konstan, lambat pada kondisi biasa, tetapi bila ada bahaya mampu berenang dengan cepat. Contohnya famili Cyprinidae atau ikan mas Cyprinus carpio. 3. Bentuk tubuh depres. Bentuknya pipih secara lateral, hidupnya di dasar perairan. Contohnya ikan pari elang atau Aeobatis nari-nari. Bentuk tubuh yang keempat yakni anguliform, berbentuk seperti ular. Bentuk tubuh sangat panjang dan penampang lintang membundar. Contohnya pada belut Monopterus albus dan sidat Anguilla anguilla. Bentuk tubuh yang kelima yakni piliform, berbentuk seperti benang. Terdapat pada famili Nemichiuae. Bentuk tubuh panjang seperti benang dan sangat tipis. Yang keenam, tiniform, berbentuk seperti pita, terdapat pada famili Trachypteridae dan Trichiuridae. Yang ketujuh, saggitiform, bentuk pipih, contohnya pada ikan pike dari famili Esociadae dan famili Lepisostidae. Bentuk tubuh ikan memanjang, sirip tengahnya terletak jauh di belakang, dekat sirip ekor. Yang kedelapan adalah globiform, contohnya pada famili Claridae dan Pangasiudae, mempunyai kepala yang picak, badan yang membundar dan lonjong, serta bagian ekor yang pipih. Kali ini saya menggunakan ikan bandeng dengan prosedur kerja, yakni letakkan ikan bandeng di atas styrofoam atau di atas kertas putih atau HVS. Ikan bandeng memiliki bentuk fusiform, di mana bentuk tubuh menyerupai torpedo dengan panjang tubuh yang ramping, berbentuk elips dengan ekor yang ramping, serta dengan potongan yang melintang. Jangan lupa pada pengamatan dilakukan amati, catat, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah bentuk mulut. Ikan mempunyai bentuk dan letak mulut yang berbeda sebagai penyesuaian terhadap feeding behavior ikan. Terdapat 4 jenis bentuk mulut pada ikan. Yang pertama adalah bentuk terminal. Mulut ikan terletak di ujung kepala, contohnya pada ikan nila. Kemudian bentuk subterminal. Mulut ikan terletak di dekat ujung kepala. Yang ketiga adalah bentuk superior, yaitu mulut ikan terletak di atas kepala ikan. Dan yang terakhir adalah inferior. Mulut ikan terletak di bawah kepala ikan, contohnya pada ikan sapu-sapu. Untuk prosedur pengamatannya, yang pertama adalah letakkan ikan di atas nampan atau styrofoam. Kemudian, amati bentuk mulutnya dengan cara melihat mulut ikan. Amati, catat hasil, dan dokumentasi. Bentuk ekor. Bentuk ekor ditentukan berdasarkan beberapa ruas vertebrata paling akhir.
bentuk ekor ini akan mempengaruhi cara berenang ikan. Terdapat 6 jenis bentuk ekor pada ikan. Yang pertama, ekor cambuk. Berbentuk seperti cambuk, contohnya pada ikan pari. Selanjutnya, rounded atau membundar, contohnya pada ikan lele. Yang ketiga adalah bentuk forked, contohnya pada ikan bandeng. Kemudian bentuk ekor truncated atau datar. Yang kelima adalah bentuk ekor runed, contohnya terdapat pada ikan tuna. Dan yang terakhir adalah berbentuk emarginate, contohnya pada ikan belanak. Letakkan ikan di atas nampan atau styrofoam, kemudian amati bagian ekornya, amati, catat hasil, dan dokumentasi. Tutorial Praktikum Ichtiologi 2020. Modul 1 Morfologi, topik 3 Bentuk gigi. Perkenalkan, nama saya M. Hashim-Dianto dari Tim Asisten Ichtiologi 2020 Departemen Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin menyampaikan materi modul 1 Morfologi, topik 3 yaitu bentuk gigi. Bentuk gigi. Gigi merupakan turunan dari sisik. Gigi juga adalah salah satu bentuk adaptasi pakan pada ikan. Terdapat hubungan yang erat antara gigi, kebiasaan makan, dan pakan yang dimakan. Tipe gigi pada ikan adalah kanina, molar, incisor, dan filiform. Tipe gigi kanina. Tipe ini mirip dengan gigi anjing atau gigi taring manusia. Fungsi dari gigi kanina adalah untuk menusuk dan menahan makanan. Tipe gigi molar. Tipe gigi ini untuk menghancurkan dan menggiling makanan. Bentuk dari gigi molar adalah merata. Tipe gigi incisor. Tipe ini adalah gigi pemotong yang bermata tajam. Bentuknya mirip seperti gigi seri dan fungsinya untuk memotong makanan. Tipe gigi filiform. Tipe ini dikarakteristikan dengan gigi yang banyak, pendek, halus, tajam, dan memanjang. Bentuknya mirip seperti fili pada usus. Prosedur pengamatan gigi adalah pertama letakkan ikan di atas styrofoam atau nampan. Yang kedua adalah pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk gigi pada ikan. Dalam pengamatan gigi ikan, yang perlu dilakukan adalah setelah meletakkan ikan di atas nampan atau styrofoam dan kepala ikan menghadapi jeludan adalah melihat di mulut ikan. Setelah mengamati gigi tersebut, maka perlu mengecek kembali apakah hasil pengamatan kita sesuai dengan literatur mengenai ikan tersebut. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.